Kami akan mengulasnya lebih dalam dari perspektif hukum perbankan. Pemirsa sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom ahli hukum perbankan yang juga mantan Kepala PPATK Yunus Hussein. Selamat siang, Pak Yunus. Pak Yunus, selamat siang. Selamat siang ya. Ya, Pak Yunus, jadi melihat situasi sekarang yang kemudian masyarakat ini banyak yang merespon secara negatif begitu sebenarnya. Apa dasar hukumnya sebenarnya sih Pak yang memperbolehkan PPATK ini membekukan rekening dorman? Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU, terutama pasal 65, di mana PPATK bisa meminta penyedia keuangan menghentikan sementara istilahnya sebagian atau seluruh transaksi karena diduga ada kaitan atau akan dilakukan terkait dengan tindak pidana. Itu pasal 65 Undang-Undang 8 2010. Itu dasar hukumnya yang ada di undang-undang. Pak Yunus, apakah kebijakan ini beresiko melanggar hak kepemilikan rekening nasabah, Pak, atau juga perlindungan konsumen? Sebenarnya rekening dihentikan itu berhenti aja transaksi untuk sementara ya, karena dikhawatirkan disalahgunakan untuk judol ataupun pidana lainnya, hingga tidak diambil sama sekali, tidak disita, dan dia tetap bisa kembali, terutama setelah nasabah melakukan customer due diligence ya, due diligence ataupun ke PPATK itu. Oke, Jadi Pak bisa. Yunus, ya. Setelah itu bisa clearance ya. Oke, Pak Yunus, dengan adanya kejadian ini, apakah sebenarnya PPATK ini tidak melampaui kewenangannya, Pak? Bukankah pemblokiran rekening nasabah ini seharusnya berdasarkan bukti transaksi mencurigakan, bukan hanya karena statusnya tidak aktif dalam jangka waktu tertentu, Pak? Bukti transaksi mencurigakan bukan alasan juga untuk memblokir atau menunda transaksi ya. PPATK punya kewenangan kalau diduga bahwa itu ada kaitan atau bisa digunakan untuk hasil kejahatan. Jadi lebih banyak preemptif, mencegah gitu, mencegah. Karena memang tugas PPATK juga untuk mencegah dan memberantas TPPU. Memang sebagian kecil ada hasil kejahatan, tapi sebagian besar memang bukan hasil kejahatan gitu. Jadi dia lebih banyak preemptif, melebihi katakanlah kewenangannya, dia menggunakan banyak pencegahan di sini sebenarnya, bukan pemberantasan gitu. Oke, Pak Yunus, menyambung soal pencegahan ini, kalau memang buat pencegahan, bukankah justru banyak tindakan TPPU yang dilakukan ini lewat rekening aktif dengan transaksi intensif dan juga rapi, Pak, bukan yang diem gitu? Betul, justru karena rekening itu diam, kemungkinan disalahgunakan oleh orang dalam, oleh pelaku kriminal, sangat besar. Rekening yang dorman ini tiba-tiba bisa aktif setelah kemasukan uang, setelah dilakukan transaksi. Jadi dia sekarang aja diam, nanti bisa disalahgunakan seperti itu. Jadi lebih banyak, saya lihat lebih banyak aspek pencegahannya daripada pemberantasannya. Walaupun ada sedikit katanya hasil kejahatan, sebagian besar memang tidak terkait dengan proceed of crime. Oke. Pak Yunus, tapi kan dalam banyak kasus nih Pak, nasabah itu sering sekali tidak sadar bahwa rekeningnya dorman. Apakah ini bukan bentuk penalti atas ketidaktahuan Pak, bukan pelanggaran hukum sebenarnya? Bukan pelanggaran hukum, cuman bank agak kurang rajin melakukan updating terhadap profil nasabah. Padahal POJK menyebutkan bank harus melakukan updating setiap tahun profil dari nasabah. Mana yang aktif, mana yang dormant. Dan ini harusnya dia-update, dan kalau perlu dia laporkan, ya dia laporkan. Nah, updating ini seringkali bank agak lalai, padahal situasi sudah berubah. Nasabah sudah berubah, misalnya alamat, pekerjaan, gaji, transaksinya juga banyak berubah. Nah, updating ini tidak dilakukan oleh bank. Nah, dengan dilakukannya penghentian ini, untuk bisa dilepas, katakanlah nasabah diminta melakukan klarifikasi ke bank lakukan customer due diligence ya, bisa ke bank lakukan atau bisa ke PPATK. Setelah itu, setelah CDD ini ya rekening bisa dilepas, tidak ada masalah sama sekali. Oke. Kalau misalnya Pak Yunus, setiap rekening tidur dalam tanda kutip ya Pak ya, rekening tidur ini bisa diblokir, apa resiko ini tidak memunculkan distrust terhadap sistem perbankan itu sendiri Pak? Apakah ini bisa memicu semacam rush atau penarikan dan besar-besaran? Kalau ini kan dia mencegah, dia melindungi. Dari rekening di seluruh Indonesia itu kan ada sekitar 140 jutaan ya. Ini kurang lebih tadi berapa? 30
31-an lah, kurang lebih seperempatnya ya. 31 juta. Memang cukup signifikan ya. Nah, diharapkan ini tidak berdampak panjang karena diharapkan jangan lama-lama gitu. Segera lakukan customer due diligence ya, Bang, atau know your customer. Setelah oke, silakan dilepas. PPATK mempersilahkan, Bang, kalau berani melepas silakan, kalau udah clear bahwa itu bukan prosedur of crime dan tidak disalahgunakan. Cuman Bang kadang-kadang takut, dia minta para PPATK yang menunda transaksi, PPATK juga suruh lepas. Ini yang bikin masalahnya jadi lama gitu. Pak, kalau begitu sistemnya antara bank dan juga PPATK, yang dirugikan kan kami, Pak, sebagai nasabah begitu. Tiba-tiba akunnya diblokir begitu. Betul. Kalau diblokir terlalu lama pasti rugi, transaksi terganggu, bisnis bisa terganggu. Sehingga tadi saya sebutkan janganlah terlalu lama klarifikasi atau customer due diligence dilakukan oleh bank terhadap nasabahnya. Atau nasabah aktif mendatangi bank memberikan klarifikasi menjelaskan. Setelah itu jelas, bank boleh langsung melepaskan, tidak harus izin PPATK karena memang tidak ada indikasi sesuai dengan pasal 26. 26 kan ada juga menunda transaksi 5 hari kalau diduga hasil pidana, pakai dokumen palsu atau rekening itu dipakai menampung. Kalau 3 alasan ini pasal 26 tidak ada, bank bisa mengangkat, bisa tidak perlu menunda transaksi itu, apalagi sudah dilakukan katakanlah customer due diligence, know your customer dengan nasabahnya. Boleh langsung. Tapi karena bank ingin aman, dia minta PPATK juga yang lakukan. Harusnya bank boleh langsung. Itu hak dari bank. Baik, Pak Yunus, sekarang gini deh, saya balikan ke posisi sebagai nasabah ya Pak. Seberapa kuat posisi hukum nasabah jika merasa dirugikan oleh pemblokiran sepihak ini? Apa opsi hukum atau bandingnya, Pak Yunus? Ya, pertama dia bisa maju keberatan ke bank dan ke PPATK yang melakukan ya. Kalau tidak mempan juga, tidak terangkat juga, dia punya hak untuk mengajukan gugatan lah. Gugatan kalau masalah sengketa perdata, pengadilan umum. Tapi kalau dianggap ini putusan tata usaha negara, ada putusan tertulis yang final and binding, itu PT UN yang jadi berwenang mengadili. Kalau ini putusan tata usaha negara yang dianggap final, konkret, dan binding. Jadi ada pilihan-pilihan seperti itu. Tapi di Indonesia beracara itu ya bukan yang menakut-nakuti. Seringkali time consuming dan makan waktu dan makan duit juga. Karena dia nggak bisa beracara langsung kan pengacara. Si nasabah harus pakai pengacara gitu. Ya, dan lagi-lagi nasabah yang dirugikan kalau begitu ya Pak Yunus ya. Baik, Pak Yunus. Ya, memang untuk proses hukum seringkali costly ya. Iya. Pak Yunus, terima kasih Pak untuk penjelasannya Pak di Metro Siang Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.